Lanling kembali ke penampilan aslinya, yang membuat mata banyak orang berbinar dan memberikan perasaan yang luar biasa. Sungguh indah, persis seperti pria dan wanita seperti Lu Ming. Ini adalah perpaduan yang diciptakan oleh alam, kata Kaisar sambil tersenyum. Karena ia adalah menantu saudagar biru, ia akan menyelamatkannya dengan segala cara. Konon di masa lalu orang-orang tidak terlalu memikirkannya. Lu Ming tersenyum pahit. Saat ini, ia harus mengakuinya. Kalau tidak, jika Kaisar curiga ada hubungannya dengan bulunya yang terkejut, itu akan merepotkan. Sialan, di satu sisi, Wu Fan melihat penampilan Lanling dan meraung dalam hatinya, dan api jahat muncul di matanya. Ketika ia mengira Lanling adalah wanita yang begitu cantik, ia menjadi wanita Lu Ming, dan matanya yang cemburu memerah. Lu Ming sungguh beruntung, kudengar Qiu Yue juga istrinya. Wajar bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, tetapi jarang memiliki 2 wanita secantik itu sekaligus. Sungguh kenikmatan hidup yang luar biasa. Banyak orang berseru, terutama beberapa pemuda, iri, dan benci. Namun, banyak wanita muda mengeluh karena Lu Ming begitu bangga telah menikah. Mereka tidak punya kesempatan, sungguh disayangkan. Tebing kekosongan, apa yang kau inginkan? Kemudian mata Kaisar beralih ke tebing kehampaan dan bertanya. Setelah mengajukan permintaan, giliran Kaisar untuk memintanya. Mereka tidak akan meminta terlalu banyak. Meskipun mereka dapat meminta apa saja, mereka tentu tidak meminta terlalu banyak. Jika permintaan itu mempermalukan Kaisar dan meninggalkan kesan buruk pada mereka, itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Oleh karena itu, Kaisar Suci menyetujui permintaan mereka. Baiklah, konferensi ini telah berakhir dengan sukses. Kami bangga dengan Tian Jiao di Taiksu Sengchao. Selamat, saya akan menyiapkan jamuan makan selama 3 hari. Silakan berkumpul. Suara Kaisar terdengar. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Pesta 3 hari ini adalah perayaan seluruh negeri. Setelah perjamuan, Lu Ming, Qiu Yue, Lanling, dan Lan Sang kembali ke tempat tinggal mereka dan pergi ke istana kerajaan Taiksu untuk melapor 3 hari kemudian. Paman Lan, apa kabar? Tanya Lu Ming dengan sedikit khawatir. Ia melihat kondisi fisik Lan Sang tidak terlalu baik, dan fluktuasi kekuatan jiwanya 18.000 li lebih buruk dari sebelumnya. Jiwaku terluka dalam Perang Dunia Pertama hari itu, tapi itu bukan masalah besar. Jangan khawatir, saudagar biru itu tersenyum. Meskipun Lan Sang berkata demikian, Lu Ming tahu bahwa luka Lan Sang tidak ringan. Seperti yang dikatakannya, jiwanya telah hancur dan sulit untuk dipulihkan. Paman Lan, apa yang bisa kulakukan agar kau pulih? Tanya Lu Ming. Harta karun untuk memperbaiki jiwa sangat langka. Kau tidak bisa memintanya sekarang. Lu Ming, tujuanmu sekarang adalah berlatih keras. Ketika kultivasimu meningkat, kau bisa memulai sebuah keluarga dan mengembangkan kekuatanmu. Ketika kau mengendalikan kekuatan yang cukup, kau bisa membalikkan keadaan untuk Jingyu. Jalan komersial, Lu Ming mengangguk. Meskipun ia mendapatkan token Kaifu, ia juga memiliki sepotong Qiu Yue, totalnya 2. Tetapi jika kau ingin mendapatkan Kaifu, kau harus meningkatkan kultivasimu. Kualifikasi membangun rumah besar setidaknya harus 4 atau bahkan 7. Kultivasi Lu Ming masih rendah. Prioritas utamamu sekarang adalah berlatih keras di rumah suci kerajaan Taiksu, memanfaatkan sumber daya halaman suci kerajaan Taiksu, dan segera meningkatkan kekuatanmu. Aku akan meluangkan waktu untuk membantumu mencari tahu tentang patung-patung primitif. Jika kau ingin memulai sebuah keluarga, kau tidak bisa hidup tanpa dewa-dewa primitif. Jalan komersial, dewa primitif. Lu Ming bingung. Ya, tidak semudah itu membangun keluarga. Pertama-tama, kita harus mendapatkan Ordo Kaifu dan kualifikasi Kaifu, lalu ada dewa primitif. Setelah patung asli dibuka, akan terjadi fluktuasi yang luar biasa, yang memiliki efek yang sangat misterius dalam memahami faktor kekuatan dewa asli dan memahami seni rahasia asli. Petik 2. Hanya patung asli yang dapat menarik banyak Tian Jiao, dan banyak orang kuat akan bergabung, sehingga kekuatan mereka dapat berkembang pesat. Jika tidak, bahkan jika pemerintahan dapat didirikan, akan sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan. Lan Sang menjelaskan, itu dapat membantu orang memahami faktor kekuatan dewa asli dan memahami seni rahasia asli. Lu Ming terkejut dan tiba-tiba teringat pada tebing Wanshen di kota kuno Xingyue. Tebing Wanshen memiliki banyak dewa, yang dapat membantu orang memahami faktor kekuatan asli. Dewa primitif. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan ia teringat sebuah patung dewa yang direbut dari Lan Feng di antara para hantu. Kemudian, patung Lu Ming dibawa pergi. Ia tidak pernah tahu untuk apa patung itu. Saat ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Paman Lan, aku punya patung di sini. Biar kutunjukkan. Kemudian, Lu Ming memasang barisan di halaman. Alasan utamanya adalah patung-patung primitif itu terlalu tinggi. Jika langsung dikeluarkan, akan terlihat oleh orang-orang di luar. Barisan ini bisa ditutup-tutupi. Setelah memasang susunan, Lu Ming melambaikan tangannya, dan patung dewa dari dunia hantu jatuh di halaman. Ini, setelah melihat patung dewa itu, Lan Sang menatapnya dengan sangat terkejut, lalu menunjukkan kegembiraan dan ekstasi, dan berkata dengan suara gemetar, dewa yang asli benar-benar dewa yang asli. Lu Ming, bagaimana kau mendapatkan dewa yang asli?
Itu benar-benar dewa primitif. Lu Ming juga gembira, lalu bertanya bagaimana cara mendapatkan patung aslinya. Begitu, sepertinya tujuan Lan Feng masuk ke dunia hantu adalah patung dewa yang asli. Lan Sang mengangguk. Lu Ming juga tiba-tiba, akhirnya tahu mengapa Lan Feng pindah ke dunia hantu. Lan Feng sangat ambisius. Dia ingin masuk 10 besar dan mendapatkan kualifikasi Kaifu dalam pertemuan yang diadakan oleh Taiksu Sengchao. Jadi dia ingin mendapatkan dewa-dewa asli. Sayangnya, Lan Feng berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak satu pun persyaratan tercapai. Paman Lan, apakah ini benar-benar dewa primitif? Mengapa terasa begitu biasa sehingga tidak ada bedanya dengan patung lain, kecuali sangat keras? Lu Ming bertanya dengan ragu. Ia mengamati patung itu lebih dari sekali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jika bukan karena kerja keras Lan Feng, Lu Ming pasti sudah kehilangannya. Itu karena belum dinyalakan, kata Commercial Road. Menyala, Lu Ming bingung. Ya, konon dewa-dewa primitif dibuat pada masa awal para dewa oleh nenek moyang kuno dengan tulang-tulang dewa primitif yang dicampur dengan bahan-bahan langka. Sungguh misterius. Hingga kini, metode pemurnian ini telah hilang. Jadi sekarang, setiap dewa primitif sangat berharga. Tetapi jika Anda ingin membuat fungsi misterius dari dewa primitif, Anda harus menyalakan lampu. Sebenarnya, sangat mudah untuk menemukan benda-benda yang berhubungan dengan dewa primitif, seperti daging dan darah dewa primitif, tulang-tulang dewa primitif, senjata yang digunakan oleh dewa primitif, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk membuka lampu dan merangsang kekuatan misterius dewa primitif. Ya, Lan Sang menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba tahu cara membuka patung aslinya. Namun, ada masalah lain. Bagaimana cara mendapatkan daging, darah, tulang, atau senjata bekas para dewa primitif? Sejak memasuki era Tiangong, para dewa primitif telah menghilang, dan dunia menjadi tak terlihat. Beberapa orang mengatakan bahwa di masa lalu, para dewa primitif telah punah. Lu Ming mengatakan sesuatu tentang kekhawatirannya. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Taiksu Sengchao mengendalikan tempat rahasia. Ada benda-benda ini di dalamnya. Setelah beberapa waktu, kau seharusnya bisa menjelajahinya. Kata Lu Ming. Lu Ming menghela napas lega, dan jika ada jalan. Sebenarnya, kekuatan besar seperti Istana 27 Hari memiliki dewa-dewa primitif yang duduk di kursi mereka, sehingga mereka dapat menarik banyak orang kuat untuk bergabung. Aku pikir kau adalah dewa primitif yang sangat tinggi. Setelah dibuka di masa depan, itu pasti akan menarik banyak orang kuat untuk bergabung, yang akan memainkan peran penting dalam perkembanganmu. Kata Lu Ming. Lu Ming mengangguk, dan keduanya mengobrol sebentar. Lu Ming terus meminta nasihat kultivasi kepada Lan Sang. Saat ini, angin dan awan bergulung-gulung di seluruh Taiksu Sengchao. Rumah pangeran, sebuah istana megah. Yang mulia, kali ini ada begitu banyak kesombongan di surga. Haruskah kita mencoba mengalahkan mereka? Seorang lelaki tua bertanya kepada pangeran. Sang pangeran duduk di atas singgasana. Usianya tampak sekitar 30 bulan. Ia penuh dengan martabat dan kesombongan. Terserah kau untuk melakukannya. Sang pangeran melambaikan tangan. Terlebih lagi, hubungan antara Lu Ming dan Lan Sang sangat kuat. Aku merasa putra ini sangat rumit. Apakah kau ingin menyingkirkannya? Lelaki tua itu bertanya lagi. Meskipun Lu Ming memiliki bakat yang hebat, dia hanyalah salah satu pencapaian terpenting Raja Dewa. Tidak masalah jika dia tidak bisa menyingkirkannya. Kata pangeran dengan santai. Bakat Lu Ming memang kuat, tetapi menurutnya, kultivasi Raja Dewa Yizong tidak berbeda dengan semut. Dia sama sekali tidak peduli. Kurasa lebih baik mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar dari luar aula, sangat menawan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, pria itu dapat mengendalikan api jahat. Embusan angin yang harum datang, dan kemudian, seorang wanita cantik yang anggun, cantik, dan menawan datang. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena wanita ini adalah Mawar Malam. Untuk menyelidiki kasus pencurian Jiujue Senjing, Lu Ming meninggalkan wilayah Qin Tianxing dan memasuki wilayah Bintang Cutian. Tempat pertama yang dikunjungi Lu Ming adalah Gunung Mordu. Mawar di Kegelapan Malam adalah putri penguasa Gunung Mordu dan Raja Iblis Malam. Awalnya, Gunung Mordu dihancurkan, Raja Iblis Malam Kegelapan mati, tetapi Mawar di Kegelapan Malam tetap hidup. Tanpa diduga, ia datang ke rumah pangeran. Mawar di Kegelapan Malam, bisik pangeran, tatapannya berputar-putar pada Mawar di Kegelapan Malam, memancarkan secercah makna yang berapi-api. Pangeran, Lu Ming harus mati. Suara Mawar di Kegelapan Malam dingin, sorot matanya memancarkan niat membunuh, tersirat hasrat. Baiklah, Mawar, jika kau bilang ingin membunuhnya, bunuh saja. Pangeran melambaikan tangannya dan tertawa, sambil berkata, ia bangkit dan pergi ke Mawar di Kegelapan Malam, lalu merentangkan tangannya ke pinggang ular air Mawar di Kegelapan Malam. Pria tua itu bergerak dan menghilang di aula. Pangeran, aku akan menangani masalah ini. Mawar di Kegelapan Malam berkata, baiklah, baiklah. Terserah padamu. Ayo, kita bekerja. Pangeran mengambil Mawar di Kegelapan Malam dan pergi ke kamarnya. Istana Taiksu Sengchao, istana besar lainnya. Istana ini adalah kediaman pangeran kedua. Saat ini,
pangeran kedua juga sedang berdiskusi dengan beberapa orang. Pangeran kedua, kupikir asal-usul Luming tidak sederhana, kita harus menyelidikinya dengan jelas. Sebuah usul telah diajukan. Baiklah, aku akan mengirim seseorang yang dekat dengan Luming untuk menyelidiki detail Luming dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Jika tidak, mereka dapat disingkirkan jika perlu. Pangeran kedua membuka mulutnya sambil tersenyum, dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Taiksu adalah ibu kota Taiksu. Luming, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Wu Fan meraung marah, yang membuat beberapa pelayan gemetar. Pada saat yang sama, kediaman keluarga Lan, serta kediaman Dewa Perang, dan kediaman-kediaman Zhou Yutianwang dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Beberapa orang ingin mengambil kepala Luming. 3 hari berlalu dalam sekejap. Hari ini adalah hari ketika Luming dan istrinya bergabung dengan Istana Kekaisaran Taiksu. Taiksu, ibu kota suci, sangat luas dan tak terbatas. Di utara ibu kota suci, terdapat sebuah rumah besar. Gerbang rumah besar itu tinggi dan megah. Di kedua sisi gerbang, terdapat 18 pilar batu setinggi 100 sang. Di atas pilar-pilar batu tersebut, terdapat patung naga yang berputar-putar, yang sangat kuat. Inilah gerbang tempat suci kerajaan Taiksu. Pagi ini, di depan gerbang, berkumpul sejumlah besar tokoh. Tianjiao lah yang bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu kali ini. Pada pertemuan yang diadakan oleh rumah suci kerajaan Taiksu, Anda dapat bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu selama Anda melewati 2 jalur pertama. Ada lebih dari 100.000 orang yang telah melewatinya. Luming, Qiu Yue, dan Lanling juga menunggu di kerumunan. Boom, pintu terbuka dan beberapa pria parubaya keluar. Kami adalah guru dari tempat suci kerajaan Taiksu. Selamat datang di halaman suci kerajaan Taiksu. Sekarang, berbarislah, daftarkan informasi secara berurutan, dan ikuti kami ke halaman suci kerajaan Taiksu. Kata salah satu pria jangkung dan kurus. Kemudian mereka berbaris dan mendaftar informasi satu persatu. Setengah hari kemudian, pendaftaran selesai, dan kerumunan mengikuti beberapa pria parubaya dan memasuki gerbang. Begitu memasuki gerbang, mata Luming berbinar. Di depan Anda, ada bangunan. Padat dan megah. Yang paling mencolok adalah masih banyak istana yang tergantung di udara, memancarkan cahaya ilahi. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa di halaman suci kerajaan Taiksu, dalam keadaan normal, tidak diperbolehkan untuk bertarung satu sama lain. Jika Anda ingin bertarung, ada tempat yang ditentukan. Selain itu, di halaman suci, ada sekelompok Tianjiao yang tersisa untuk berlatih, tetapi beberapa Tianjiao yang paling kuat telah menyelesaikan kultivasi mereka dan memasuki daerah perbatasan dan tentara untuk pelatihan. Sedangkan untuk kelompok atas, hampir semuanya telah pergi dan memasuki berbagai tempat untuk pelatihan. Kalian juga harus bekerja keras untuk meningkatkan diri. Di masa depan, kalian harus memasuki tentara dan tempat-tempat lain untuk mendapatkan pengalaman, mengumpulkan prestasi tempur, dan terbang ke langit. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu berbusa, berkata dengan penuh semangat. Banyak orang juga dikatakan mendidih darahnya. Terlebih lagi, ada banyak tempat suci untuk berlatih di halaman suci kerajaan Taiksu, tetapi jika kalian ingin berlatih, kalian harus membayar harganya. Kemudian, pria parubaya yang tinggi dan kurus itu memperkenalkan tempat suci untuk berlatih di halaman suci. Setelah perkenalan selama setengah jam, ia berkata, baiklah, saya di sini untuk memperkenalkan kalian. Tianjiao, 10 besar, akan mengikuti saya, dan yang lainnya akan mengikuti guru lain untuk mengatur akomodasi kalian. Kemudian, beberapa pria tua lainnya, bersama yang lainnya, terbang pergi. Lanling juga mengikuti mereka untuk pergi, hanya menyisakan 10 Tianjiao teratas dan yang tinggi, kurus, dan setengah baya. Kalian adalah 10 Tianjiao yang tak tertandingi. Kalian telah memperoleh kualifikasi untuk memulai pemerintahan. Tentu saja, kalian memiliki beberapa hak istimewa. Ikutlah dengan saya, tinggi dan kurus, setengah baya. Luming dan yang lainnya mengikuti pria jangkung, kurus, dan setengah baya itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah istana di udara. Inilah tempat tinggal kalian di masa depan. Di istana ini, terdapat banyak formasi besar, seperti formasi pengumpul roh, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi kalian. Pria, jangkung, kurus, dan setengah baya itu memperkenalkan diri. Mata semua orang berbinar. Perlakuan terhadap 10 orang teratas sungguh berbeda. Perlakuan kalian lebih dari itu. Banyak tempat suci kultivasi dapat dibukakan untuk kalian tanpa syarat, dan kalian dapat berlatih sesuka hati tanpa membayar. Pria, jangkung, kurus, dan setengah baya itu melanjutkan. Hal ini membuat Luming semakin senang. Ada banyak tempat suci di halaman suci kerajaan Taiksu. Mereka dapat berlatih sesuka hati. Keren sekali. Perlakuan terhadap 10 orang teratas juga sangat baik. Baiklah, kalian dapat memilih istana untuk ditinggali, dan datanglah kepadaku jika ada pertanyaan. Kata pria jangkung dan kurus setengah baya itu, lalu berbalik untuk pergi. 10 orang, termasuk Luming, mulai memilih istana. Istana-istana itu tampak hampir sama, dan mereka memilih satu sesuka hati. 2 istana di dekatnya dipilih oleh Luming dan Qiu Yue.
Luming mengeluarkan token identitasnya dan menyentuh gerbang, yang terbuka secara otomatis. Luar biasa, memasuki istana, Luming mendesah. Istana itu besar dan megah, dengan banyak ruangan, halaman, dan bebatuan. Sungguh menakjubkan, Luming menarik napas dalam-dalam dan langsung menelan ludah. Petik 2. Di sini, kau akan merasa tenang, merasakan segala macam keterampilan dan rahasia sihir, tetapi juga lebih cepat dalam beberapa hal. Efek kultivasi di sini lebih baik daripada di perkemahan bintang. Terlepas dari hal-hal lain, tidak heran banyak orang ingin bergabung dengan tempat suci kerajaan Taiksu. Setelah berputar-putar, Luming tiba di istana bulan musim gugur, dan menemukan bahwa tempat itu mirip. Bulan musim gugur, ayo kita pergi ke tempat-tempat suci kultivasi itu dan lihat. Kata Luming, ia tidak sabar untuk mengunjungi tanah suci kultivasi. Bagus, senyum bulan musim gugur, keduanya bersama-sama meninggalkan istana, secara acak memilih arah untuk terbang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperjelas peta tempat suci kerajaan Taiksu. Apakah mereka Luming dan Qiuyue? Begitu mereka terbang keluar dari istana, sebuah suara yang jelas terdengar. Luming melihatnya, seorang wanita muda berjalan ke arah mereka. Wanita muda itu sangat cantik, bisa dibilang wanita tercantik. Dibandingkan dengan bulan musim gugur, Lanling, mereka tidak jauh lebih buruk. Ia mengenakan jubah hitam seorang pendekar pedang, yang menambahkan sedikit kesan heroik. Apakah gadis itu? Luming penasaran. Saya murid Akademi Suci Kerajaan Taiksu, angkatan terakhir. Kata wanita itu sambil tersenyum. Ternyata saya seorang siswi. Luming mengulurkan tangannya. Nama saya Cui Wei. Saat saya mengadakan konferensi sebelumnya, saya melihat keanggunan mereka berdua dan mengagumi mereka, jadi saya ingin berteman. Wanita muda itu tersenyum ramah, membuat orang seperti angin musim semi. Nona Cui Wei, sama-sama. Mereka yang bisa memasuki halaman suci Kerajaan Taiksu adalah Tian Jiao yang tak tertandingi. Kita hanya beruntung, kata Luming Qian dengan rendah hati. Qiuyue tidak berbicara, ada Luming. Qiuyue tidak berbicara secara umum. Ia mendengarkan dengan tenang. Apakah Anda akan berlatih di tanah suci? Cui Wei mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Lumayan, Luming mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan. Kalian baru di sini. Saya khawatir kalian belum familiar dengan medan di sini. Lagi pula, ada banyak tempat untuk berlatih di rumah suci Kerajaan Taiksu. Saya khawatir tidak mudah menemukannya. Saya baik-baik saja, saya bisa memperkenalkan kalian di sini. Kata Cui Wei. Terima kasih, Nona Cui Wei. Luming mengepalkan tangannya. Kuil Kerajaan Taiksu memiliki wilayah yang luas. Mereka baru di sini, medannya memang sulit. Akan jauh lebih baik jika ada yang memperkenalkan mereka. Apa yang ingin kalian latih? Tanya Cui Wei. Faktor kekuatan aslinya, kata Luming. Dia paling tertarik pada aspek ini. Lagi pula, dia memiliki 10 jenis kekuatan suci untuk dipahami. Dia membutuhkan tanah suci kultivasi semacam ini, yang dapat menghemat banyak waktu. Jika kalian memahami faktor kekuatan suci aslinya, kalian tentu akan pergi ke Taman Patung. Ikutlah denganku. Cui Wei tersenyum dan memimpin jalan. Luming dan Qiuyue mengikuti. Kuil Kerajaan Taiksu memang terlalu luas. Ada banyak bangunan di sana. Mereka sudah lama berkeliaran sebelum sampai di sebuah bangunan besar. Jika tidak ada yang membawa mereka, mereka akan pusing. Ini Taman Patung, tempat kalian bisa memahami faktor kekuatan dewa asli atau seni rahasia asli, dan efeknya luar biasa. Namun, jika kalian ingin memasuki Taman Patung untuk berlatih, kalian harus memenuhi persyaratan. Kata Cui Wei, kalau kalian memenuhi persyaratan, bukankah 10 teratas tidak memiliki persyaratan dan bisa berlatih sesuka hati? Lu Mingdao, 10 teratas diperlakukan dengan sangat baik. Banyak tempat suci kultivasi bisa berlatih sesuka hati, tapi tidak termasuk Taman Patung. Jelas Cui Wei, tidak. Tempat yang buruk. Luming terdiam. Favoritnya adalah Taman Patung. Dia tidak bisa berlatih sebanyak yang dia bisa. Apa syarat untuk memasuki Taman Patung? Apakah kamu membutuhkan kristal atau kontribusi? Tanya Luming, banyak tempat memiliki persyaratan serupa. Tidak ada. Cui Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, butuh poin purgatori. Poin purgatori. Luming dan Qiuyue sama-sama bingung. Apa itu poin purgatori? Kamu tidak bisa bertarung di halaman suci Kerajaan Taiksu, tetapi ada tempat bernama Panggung Purgatori, tempat kamu bisa bertarung dengan sepenuh hati dan berjuang mati-matian. Banyak Tian Jiao akan pergi ke sana untuk berlatih. Kuncinya terletak di Panggung Purgatori. Kamu bisa menyembunyikan identitasmu dan tidak dikenali. Bertarunglah di Panggung Purgatori, setelah menang, kamu bisa mendapatkan poin Purgatori. Kamu bisa berlatih poin Purgatori di Taman Berhala. Jelas Cui Wei, begitu, aturan yang aneh. Gumam Luming, lupakan saja, berlatihlah di tempat lain dulu. Luming berkata, pertama, kenali familiarnya, tingkatkan kekuatan, lalu pergi ke meja purgatori untuk bertarung, dapatkan poin purgatori. Kalau tidak, meskipun Luming meraih juara ketiga dalam konferensi ini, pergi ke platform api penyucian juga berbahaya. Kalian tahu, angkatan terakhir siswa telah berlatih di sini selama bertahun-tahun. Entah apa prestasi yang telah mereka raih sekarang.
Ada banyak tempat suci untuk berkultivasi di halaman suci kerajaan Taiksu, tetapi yang paling terkenal hanyalah beberapa, yaitu Taman Patung, Batu Giling Yin dan Yang, Pagoda Wanji, dan Jurang Pemurnian Jiwa. Cui Wei memperkenalkannya. Di antaranya, Taman Patung adalah tempat untuk memahami faktor kekuatan dewa asli dan seni rahasia asli. Batu Giling Yin yang dapat memurnikan kekuatan dewa dan tubuh, bahkan meningkatkan kultivasi. Menara Wanji adalah tempat untuk melatih kemampuan tempur dan keterampilan sihir yang sebenarnya. Tempat untuk memurnikan jiwa, dan platform api penyucian adalah tempat di mana hidup dan mati bertarung dan mendapatkan poin api penyucian. Selain itu, ada juga tempat untuk memurnikan senjata, alkimia, arai, dan sebagainya. Ada berbagai macam tempat suci. Cui Wei, bersama Luming dan Qiu Yue, berkeliling halaman suci kerajaan Taiksu dan mengenal tempat-tempat suci ini satu persatu. Kemudian, Luming dan Qiu Yue berterima kasih kepada Cui Wei. Jika Cui Wei tidak memimpin, Taiksu Sengyuan akan begitu besar sehingga beberapa dari mereka akan berbalik. Saya juga senang berteman dengan dua Tianjiao yang tak tertandingi. Jika ada sesuatu di masa depan, Anda dapat memberi saya pesan kapan saja. Cui Wei tersenyum, kedua belah pihak meninggalkan jalur transmisi, Cui Wei melayang pergi. Tuan muda, di mana Anda ingin berlatih? Tanya Qiu Yue. Pergi ke Batu Giling Yin dan Yang dulu. Lu Ming berkata, Yin dan Yang dapat ditingkatkan, dan tubuh dapat ditempa. Dengan peningkatan kekuatan ilahi dan tubuh, kekuatan tempur juga dapat ditingkatkan. Tentu saja, Batu Giling Yin yang dipilih. Saya juga ingin pergi. Qiu Yue mengangguk, segera, mereka berdua menuju ke piring penggiling Yin dan Yang dan pergi. Di pintu masuk Batu Giling Yin dan Yang, Lu Ming dan Qiu Yue dihentikan. Karena, ingin memasuki Batu Giling Yin dan Yang untuk berlatih, adalah kebutuhan akan kristal dewa, dan jumlah kristal dewa sangat banyak. Namun, ketika keduanya menunjukkan token identitas mereka, mereka tentu saja tidak perlu membayar senjing. Ternyata mereka berdua adalah 10 besar Tianjiao di konferensi ini. Kalian tidak perlu membayar kristal dewa untuk berlatih di Batu Giling Yin dan Yang. Kalian bisa berlatih selama yang kalian mau. 2 keping ini adalah kartu susunan transmisi. Ambillah. Petik 2. Berbahaya berlatih di Batu Giling Yin dan Yang. Ketika kalian merasa tidak tahan, kalian akan terinspirasi untuk mengirimkan kartu susunan, dan kartu susunan transmisi akan membawa kalian keluar. Seorang lelaki tua yang menjaga Batu Giling Yin dan Yang menyerahkan sebuah kartu susunan transmisi kepada Lu Ming dan Qiu Yue. Mereka menyimpannya, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan memasuki gerbang, menyusuri jalan pegunungan, dan tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Di tengah gunung, terdapat sebuah gua yang tak terduga. Di tanah, terdapat banyak pemuda dan pemudi duduk di tanah datar. Saya juga melihat seseorang melompat turun dari gua dan melompat ke dalamnya. Dan di tanah datar, ada juga kilatan cahaya, beberapa orang tiba-tiba muncul, satu persatu lelah seperti anjing mati. Begitu mereka muncul, mereka segera menelan pil untuk memulihkan diri. Jelas, gua itu adalah batu gilingan Yin Yang. Beberapa orang masuk dan beberapa orang mengirim mereka keluar. Betapa hebatnya pencapaian orang-orang ini. Lu Ming sedikit tersadar dan terkejut. Napas para pemuda dan pemudi ini sangat menakjubkan. Kebanyakan dari mereka berada di alam 3 Raja Dewa, dan beberapa di antaranya masih di atas alam 3 Raja Dewa. Orang-orang ini hampir merupakan kelompok Tianjiao terakhir yang bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu. Mereka telah berlatih di halaman suci kerajaan Taiksu selama bertahun-tahun, dan pencapaian mereka tak terduga. Konon, kelompok orang terkuat telah pergi berlatih, dan mereka yang masih tinggal di halaman suci kerajaan Taiksu tidak begitu kuat. Kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue tertarik pada sebuah prasasti batu besar. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah prasasti batu besar, setinggi 10.000 kaki, yang di atasnya tertera sebuah nama. Jingyu. Tiba-tiba, mata Lu Ming membelalak, karena ia melihat sebuah nama di atas prasasti batu itu, Jingyu. Nama Jingyu ada di atasnya. Kalian baru di sini. Di prasasti batu ini, tercatat kelompok orang yang telah berlatih paling lama di batu kilangan Yin Yang. Di batu kilangan Yin Yang, mereka harus menanggung tekanan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa berlatih sepanjang waktu. Rekor latihan terlama di batu kilangan Yin yang dipegang oleh Jingyu, yang berlatih selama 999 hari dalam satu tarikan napas. Seorang pemuda menjelaskan di tepi batu, dan berkata dengan terkejut, ini sebuah monumen untuk dicatat. Hati Lu Ming tergerak. Setelah mengamati dengan saksama, ia melihat ada catatan waktu di balik setiap nama. Jingyu adalah pemegang rekor. Ia dapat berlatih di batu kilangan Yin yang selama 999 hari. Peringkat kedua adalah 889 hari, lebih dari 100 hari lebih sedikit dari Jingyu. Lu Ming berada di peringkat ke-10 dan melihat nama pedagang biru, 732 hari. Ada 1000 nama di prasasti batu itu. Jelas, ini bukan catatan dari kelas siswa tertentu, melainkan catatan yang disimpan oleh semua Tianjiao sejak berdirinya rumah suci kerajaan Taiksu. Lu Ming melirik gua, lalu berjalan bersama Qiu Yue menuju gua. Autumn Moon, ayo, tuan muda, kau juga. Mereka saling memandang sambil tersenyum, lalu melompat ke batu kilangan Yin Yang.
Begitu ia melompat ke batu kilangan Yin Yang, Luming merasakan kekuatan yang kuat menariknya jatuh dengan cepat. Namun setelah beberapa saat, jatuhnya berhenti. Kemudian Luming merasakan kekuatan dahsyat menekannya. Tubuhnya gemetar dan hampir meledak. Ia segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawannya, yang membuatnya sedikit lebih baik. Kemudian, Luming melihat sekeliling dan pupil matanya mengecil. Langit dan bumi dipenuhi dengan dua warna cahaya, satu merah dan satu putih. Dua warna adalah dua jenis energi, yang menempati satu sisi satu sama lain, membentuk dua lempeng penggiling raksasa yang berputar perlahan, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Luming masih berada di tepi lempeng penggiling, tetapi ia dituntun oleh suatu kekuatan. Ia tak dapat menahan diri untuk bergerak menuju pusat lempeng penggiling. Semakin ia bergerak ke tengah lempeng penggiling, semakin dahsyat kekuatan penghancurnya. Kekuatan ilahi Luming bergetar. Apakah ini batu giling Yin dan Yang? Mengerikan sekali, aku akan menghadangnya. Luming meraung, semua kekuatan meletus, jantung dewa kuno berdetak kencang, otot-ototnya membengkak, dan seluruh kekuatan dikerahkan untuk melawannya. Pada saat ini, Luming mengikuti kekuatan itu dan memasuki pusat kedua lempeng penggiling. Tiba-tiba, tubuh Luming bergetar hebat, dan kekuatan ilahi di sekitarnya terus bergetar. Ada kekuatan mengerikan yang langsung menyerbu pertahanan kekuatan ilahi, menghancurkan tubuh ilahinya, seolah-olah ingin merobeknya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Blokir, Luming menggertakkan gigi dan bersikeras, melawan dengan kekuatan dan tubuh ilahi. Dengan putaran pelat penggiling yang terus-menerus, dua aliran energi saling bersilangan dan bergulung pada Luming. Bersikeras, gigi. Luming menggertakkan gigi dan bersikeras. Tanpa sadar, ia berlatih di batu giling Yin dan Yang selama 2 jam. Luming merasa jiwanya hampir runtuh. Ada rasa sakit yang merobek. Di sini, kekuatan ilahi tidak dapat menahan semua kekuatan. Sekuat apapun kekuatan ilahi Anda, akan ada kekuatan yang akan menyerbu pertahanan ilahi dan berdampak pada tubuh ilahi. Jika tidak bertahan lama, itu tidak akan kuat. Nes, terlalu sulit untuk bersikeras. Ini hanya 2 jam. Aku merasa seperti sudah 2 tahun. Sungguh menakjubkan bagaimana Guru Jingyu bersikeras selama 999 hari. Seru Luming. Tetapi pada saat yang sama, ia menemukan manfaatnya. Dalam proses bersikeras, dalam proses dihancurkan oleh batu giling Yin dan Yang, juga ada kekuatan Hu yang luar biasa di luar, yang menembus ke dalam tubuh ilahinya. Kekuatan ilahinya membuat tubuh roh dan kekuatan ilahinya perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Kecepatan peningkatan semacam ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada latihan langkah demi langkah di luar. Tentu saja, ini akan berhasil, teruskan. Luming terus menggertakkan giginya. 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam. Segera, Luming bertahan di batu kilangan Yin dan Yang selama 2 hari. Setelah 2 hari di dalam batu kilangan Yin Yang, Luming telah mencapai batasnya. Tubuhnya retak-retak, bagaikan porselen retak, yang bisa pecah kapan saja. Rasa sakit, lelah, dan rasa sakit yang melilitnya membuat Luming ingin sekali tidur. Jika ia terus melanjutkan, ia akan tergilas batu kilangan Yin Yang sampai mati. Hampir, keluar dulu. Luming menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat teleportasi. Kekuatan ilahi mengalir masuk. Sebuah kekuatan menyelimuti Luming. Detik berikutnya, Luming menghilang di dalam batu kilangan Yin Yang dan muncul di luar pintu masuk. Wus! Begitu keluar, Luming tersentak, mengeluarkan beberapa pil ajaib dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia duduk bersila dan mempraktikkan rahasia langit dan bumi. Di sini, terdapat penjaga-penjaga kuat dari halaman suci kerajaan Taiksu. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini, jadi sebisa mungkin pulih. Butuh 3 hari bagi Luming untuk pulih sepenuhnya hingga mencapai puncaknya, dan kondisinya kurang baik. Ada beberapa peningkatan dalam kultivasi dan tubuh spiritualnya. Luming gembira. Setelah 2 hari, menggiling, kultivasi dan semangatnya telah meningkat. Perlu diketahui, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi di ranah Raja Dewa. Setiap langkah kenaikan membutuhkan banyak energi dan sumber daya. Namun, hanya dalam 2 hari latihan, ia telah mencapai kemajuan seperti itu, yang sangat langka. Lanjutkan, Luming bergegas memasuki batu giling Yin Yang lagi dan memulai latihan gaya neraka. Untuk kedua kalinya, Luming bertahan sedikit lebih lama, mencapai 3 hari. Hanya 3 hari, Tuan Jingyu bersikeras 999 tahun, celah ini terlalu besar. Luming mendesah dalam hati. Namun, ia tidak tahu bahwa hanya sedikit orang yang baru saja memasuki batu giling Yin Yang dapat bertahan lebih dari 1 hari. Banyak orang hanya dapat bertahan selama beberapa jam untuk pertama dan kedua kalinya, dan beberapa bahkan gagal setelah beberapa menit. 3 hari kemudian, Luming mundur dan terus memulihkan diri. Ia merasa bahwa kultivasi dan tubuh spiritualnya telah sedikit membaik. Kemudian, ia terus memasuki. Dengan cara ini, Luming mengabdikan dirinya untuk mengolah batu kilangan Yin dan Yang, dan terus berusaha mencapai batasnya. Ketika lelah, ia mundur dan memulihkan diri. Hari demi hari, tahun demi tahun. Perlahan, Luming bertahan dalam batu kilangan Yin dan Yang untuk waktu yang lebih lama. Dari awal 2 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari.
Tak ada waktu untuk berlatih. Dalam sekejap, Luming berlatih dalam batu kilangan Yin dan Yang selama 100 tahun. Pada saat ini, ia mampu bertahan selama 3 tahun dalam batu kilangan Yin dan Yang. Dan panennya juga sangat besar, belum lagi semangatnya yang kuat, otot, tulang, dan organ dalamnya menjadi lebih ulet dan kuat. Jantung dewa kuno berdetak kencang, penuh vitalitas yang meluap-luap. Tubuh spiritualnya kuat, dan kekuatan fisiknya pun semakin kuat. Ketika ia menampilkan tubuh spiritual kuno, ia akan bertahan lebih lama. Di saat yang sama, ketika ia mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang, ia akan bertahan lebih lama. Kultivasi Luming juga telah meningkat pesat, dan ia telah melangkah ke peran ganda sebagai dewa dan raja. Setelah 100 tahun berlatih, kau akan melangkah dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Luming tersenyum dan sangat puas. 100 tahun terlalu singkat bagi orang-orang di kerajaan dewa. Raja biasa ingin menembus renovasi, yang didasarkan pada satuan, 10.000 tahun. Pergerakannya ratusan ribu, jutaan tahun, bahkan puluhan juta tahun. Di sisi lain, Luming telah mampu membuat terobosan dalam 100 tahun. Terlebih lagi, dia masih berlatih 10 jenis kekuatan dewa. Kecepatan ini sangat mengerikan. Tentu saja, ini ditambah dengan bakatnya sendiri, ditambah lagi dengan kemampuan mengukur formula kata setiap saat dalam memurnikan energi inti bintang yang konstan, ditambah bantuan batu kilangan Yin dan Yang, dia dapat menerobos begitu cepat. Kekuatan tempur Luming secara alami melonjak hingga batas tertentu ketika ia menembus dualitas Shenwang. Sayangnya, faktor kekuatan dewa asli dari semua jenis kekuatan dewa belum ditingkatkan. Jika kau ingin menembus 3 tingkat Shenwang dan Shenwang, bahkan dengan bantuan batu kilangan Yin dan Yang, aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 300 tahun. Jangan khawatir, pergilah ke tempat lain untuk berlatih. Pikir Luming. Dia menunggu di sini. Setelah Qiu Yue keluar dari batu kilangan Yin dan Yang, dia dan Qiu Yue pergi dari sini bersama-sama dan pergi ke tanah suci kultivasi berikutnya. Tanah suci kultivasi berikutnya adalah pemurnian jiwa. Jurang pemurnian jiwa dapat menajamkan jiwa. Terlebih lagi, 10 identitas sebelumnya dari keduanya bebas untuk berlatih di jurang pemurnian jiwa. Setelah beberapa waktu, keduanya akan memurnikan jiwa, dan mencuci jiwa, sehingga jiwa menjadi lebih kuat. Semakin kuat jiwa, semakin kuat pula indera spiritualnya. Jika bertemu seseorang yang memiliki pengaruh pada jiwa seperti Istana Surgawi 9 Neraka, pertahanan jiwa akan semakin kuat. Setelah berlatih selama beberapa waktu di jurang pemurnian jiwa, Luming dan Qiu Yue pergi ke tempat suci latihan lainnya, Menara Wanba. Di Menara Wanji, mereka dapat berlatih keterampilan sihir dan seni rahasia. Dengan cara ini, Luming dan Qiu Yue berlatih di beberapa tempat suci. Orang lain perlu membayar harga untuk berlatih di tempat suci ini, tetapi Luming dan Qiu Yue sama sekali tidak membutuhkannya. Mereka memanfaatkan sumber daya ini sepenuhnya untuk meningkatkan diri, memperkaya diri, dan memperkuat diri. Mereka berkembang pesat dalam segala aspek. Tak lama kemudian, mereka memasuki tempat suci kerajaan Taixu, 300 tahun telah berlalu. Faktor kekuatan ilahi asli belum banyak ditingkatkan, hanya kekuatan naga Taigu yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Luming merenung. Di antara 10 jenis kekuatan ilahi yang dikultivasikan Luming, hanya kekuatan ilahi dominan yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 2 kali. 7 jenis kekuatan ilahi lainnya semuanya membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli sekali, dan ada 2 jenis kekuatan ilahi yang tidak membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan naga Taigu akhirnya membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Akibatnya, hanya ada semacam kekuatan ilahi yang tersisa, dan tidak ada kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli. Namun, Luming merasa terlalu lambat. Ia sangat ingin pergi ke Taman Patung untuk berlatih. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya bisa mendapatkan poin saat pergi ke panggung api penyucian. Luming memikirkannya, lalu setelah Qiu Yue selesai berlatih, ia berbicara dengan Qiu Yue. Qiu Yue pun langsung setuju, ia juga ingin mendapatkan poin, lalu pergi ke Taman Berhala untuk berlatih. Persyaratan masuk Taman Patung sangat ketat sehingga efek positifnya luar biasa. Luming penuh harap, mereka segera berangkat menuju panggung api penyucian. Saudara Luming, Nona Qiu Yue. Luming, mereka sedang dalam perjalanan menuju panggung api penyucian ketika mendengar seseorang memanggil mereka. Ternyata itu Cui Wei. Nona Cui Wei, kebetulan sekali. Sapa Luming sambil tersenyum. Kebetulan sekali. Apakah Anda akan pergi ke api penyucian? Kata Cui Wei sambil tersenyum. Ya, mari kita pergi ke panggung api penyucian untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan poin api penyucian dan berlatih di Taman Berhala. Kata Luming. Baiklah, aku juga akan pergi ke api penyucian. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Kata Cui Wei. Tepat sekali. Luming mengangguk. Segera, mereka bertiga menuju ke platform api penyucian. Tak lama kemudian, beberapa bangunan besar muncul. Bangunan-bangunan ini tampak seperti arena. Ada 3 bangunan yang berjajar.